Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratul kiram wal muhtaram jamaah Masjid Jami Uswatun Hasanah yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia nikmatnya kepada kita semua. Terlebih saat ini di awal bulan Rajab, pengajian rutinan bisa kita laksanakan. Kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dengan memberikan usia ini sebagai peringatan kepada kita agar kita berusaha bersama-sama menambah amal ibadah kita. Dan juga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama beristighfar, memohon ampunan atas segala dosa khilaf yang sering kita lakukan. Mudah-mudahan dengan berijtimah kita, berkumpul kita pada pagi hari ini menjadi amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama melanjutkan kajian kita dalam Al-Quranul Karim yang kita ambil dalam tafsir As-Sawi. Kita awali pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 13 dan juga ayat 14. Barangkali ada yang membawa tafsirnya atau membawa Al-Quran terjemah ataupun bisa dalam handphone, bisa dilihat untuk bersama-sama kita telaah kaji. Dan juga mohon diingatkan seandainya apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan ketentuan, apalagi ini berbicara tentang tafsir Al-Quran. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dalam terjemahnya, dua ayat ini kalau secara terjemah merupakan ayat yang ringan, artinya sudah paham semuanya. Tapi yang teramat berat adalah pengamalannya. Apa yang kita pahami
apa yang kita dalami dari ayat-ayat sebelumnya, dari mulai ayat yang pertama sampai sampai ayat yang ke-12, pembuktiannya ada pada ayat 13 dan ayat 14 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah. Diawali dengan kalimat tilka. Tilka itu adalah ismul isyarah. Dalam kajian ilmu nahwu adalah kalimat isyarah. Tilka itu kalau secara harfiah adalah seperti itu. Tafsirannya adalah al-ahkamul mazkuru min amril yatama wa ma ba'da. Segala sesuatu yang sudah kita pahami dalam ayat-ayat sebelumnya. Mohon maaf saya mengulang sedikit, membuka memori kita tentang ayat-ayat sebelumnya, karena kajian kita 1 bulan sekali. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, di antara penjelasannya Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan. Terlebih takwa di sini yang lebih ditekankan dalam ayat yang pertama adalah kita harus mawas diri, kita harus paham, kita harus tahu bahwasanya Allah menciptakan manusia min nafsi wahidah, dari satu jiwa, yaitu ayah kita Nabi Adam. Lalu Allah menciptakan zaujaha, ibunda Hawa, sehingga wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Lalu Allah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa kita menjalin erat tentang silaturahmi. Wa yatasaaluna fil arham. Karena silaturahmi ini nanti akan dipertanyakan, akan dimintakan pertanggungjawabannya. Yang kedua, dalam ayat yang sebelumnya Allah menjelaskan tentang amril yatama, urusan anak-anak yatim, yang mana dalam setiap ayat yang kita kaji kita harus senantiasa memuliakan mereka. Tidak boleh ada sesuatu hal yang membuat mereka tidak bahagia. Bahkan dalam sebagian hadis dijelaskan, ketika seorang yatama menangis maka ihtazzal aras bergoyang. Allah tidak ridho ketika al-yatama, dalam tanda kutip al-yatama di sini adalah mereka anak yatim yang belum sampai usia balik. Ketentuan balik sudah dijelaskan. Sehingga ancaman Allah sangat berat apabila kita memakan harta mereka bighairi haqqin, tanpa hak, artinya zulman zalim, maka saya selalu nasaira. Allah ancam dengan neraka sa'ir. Dan juga ayat sebelumnya mengingatkan kepada kita tentang ahkamul ankihah, hukum tentang pernikahan. Suka ataupun tidak suka bagi seorang perempuan, bahwasanya ada hak bagi suami kita memiliki istri lebih daripada satu. Walaupun di ujung ayat wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, satu adalah prioritas, karena sebagai manusia biasa sangatlah susah untuk berbuat keadilan. Dan di akhir daripada ayat ini Allah menjelaskan kepada kita tentang ahkamul wasiat wal mawaris, tentang wasiat dan juga bab waris. Walaupun antara wasiat dan waris ini ada titik sama. Apa yang menjadi titik sama? Yang berlaku dalam wasiat dan waris adalah setelah orang yang wasiat ataupun orang yang mewariskannya meninggal dunia. Apabila ada harta yang dibagikan
sementara yang membagikannya masih ada, tentunya itu bukan termasuk wasiat tapi hibah namanya. Dan hibah itu harus langsung diterima, langsung menjadi hak milik. Berbeda dengan wasiat. Wasiat itu adalah hakku tabarru'in mudhofin lima ba'dal maut. Segala sesuatu yang dilakukan ketika masih hidup, tetapi ketentuan hak diterimanya adalah lima ba'dal maut, setelah orang yang berwasiat tersebut meninggal dunia. Itu pun dengan catatan, dalam urusan wasiat untuk harta seseorang tidak boleh sampai melebihi daripada 1/3 daripada hartanya. Dan seandainya yang diwasiatkan lebih dari 1/3, itu harus menunggu ijazatul warasah, artinya disepakati oleh seluruh ahli warisnya. Dan yang barusan bulan kemarin yang dijelaskan tentang warisan. Warisan ini adalah hukum yang mutlak. Artinya ketika seseorang meninggal dunia, apapun yang dimilikinya harus dipindah milikan, dihak oleh orang-orang yang berhak. Baik yang mendapatkan anisfu setengahnya, ataupun sulusain 2/3-nya, ataupun ar-rubu 1/4-nya, as-sumun 1/8-nya, as-sulus 1/3, ataupun juga as-sulus 1/6. Ini yang dimaksud dengan kalimat tilka. Tilkana hukum-hukum yang barusan kita jelaskan, hukum-hukum yang telah kita pelajari dalam ayat-ayat sebelumnya, hududullahi, itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam terjemahnya, hudud itu artinya ketentuan. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, khususnya dalam terjemahnya ataupun asal kata hudud itu bukan ketentuan. Karena kalau ketentuan biasanya dalam bahasa Arabnya adalah qadar ataupun takdir. Hudud itu adalah batasan. Makanya dalam tafsirnya dijelaskan yang dimaksud dengan hududullah aisyara'i'ahu allati hadda'a li'ibadihi liya'malu biha wa la ya'taduha. Maaf, saya ulangi. Kalau dalam terjemah yang kita pahami, dalam terjemah yang sudah disepakati oleh Kementerian di Indonesia, hududullah adalah ketentuan-ketentuan Allah. Dalam tafsirnya yang dimaksud hududullah aisyara'i'ahu, syariat-syariat agama Allah. Untuk apa syariat yang tadi dari mulai urusan takwa, urusan pernikahan, amril yatama, wasiat dan warisan itu disampaikan kepada kita? Allati hadda'a li'ibad liya'malu, untuk diamalkan. Dan juga dengan catatan wala ya'taduha, jangan sampai melewati batasan-batasan tersebut. Karena kita sayang pada anak kita, maka tidak boleh yang perempuan bagiannya lebih daripada laki-laki. Lidzakari mislu hazzil unsayain. Harus kita amalkan untuk laki-laki adalah 2 kali bagian perempuan. Kalau laki-laki 2/3, ya perempuan 1/3-nya. Tidak ada urusan sayang di sini. Wala ta'taduha, jangan sampai kita melewati batasan-batasan tersebut. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan hudud atau batasan di sini dalam tafsir As-Sawi dijelaskan ay bayyanaha wa fassalaha. Allah bayan, Allah jelaskan, wa fassalaha, Allah perinci sedemikian rupa tentang hukum-hukum Allah liya'malu, untuk kita amalkan.
Makanya di awal saya sampaikan kepada jamaah, kalau hanya melihat terjemah ini ayat yang barangkali mudah. Tapi kalau berbicara amal, karena dalam hadis kan dijelaskan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Bukan hanya kita paham, yang intinya adalah berusaha mengamalkannya agar keislaman kita menjadi kafah. Setelah hukum ini Allah syariatkan kepada kita, maka manusia akan terbagi ke dalam dua kelompok. Setelah Allah syariatkan hukum tentang nikah, Allah syariatkan tentang hukum wasiat dan juga waris, maka manusia terbagi ke dalam dua kelompok. Yang ini Allah jelaskan dalam ayat 13. Kelompok yang pertama, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Ini mudah-mudahan menjadi kelompok kita. Gak apa-apa belum amin karena kita belum tahu. Kelompok yang pertama, wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa dia taat kepada Allah wa rasulahu dan juga terhadap putusan Allah. Taat dalam urusan apa? Fima hukima fi, menjalankan hukum-hukum Allah yang sudah disyariatkan tersebut, maka Allah pun akan memberikan kabar gembira kepada orang tersebut. Yudkhilhu jannatin, Allah akan masukkan orang tersebut jannatin ke dalam surganya. Ini kan adalah aqsal maksud, puncak daripada tujuan hidup kita adalah di sana, dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita semua sadar amal kita ya seperti itu, kita bertafakur, tetapi ini janji Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan Allah pasti akan sesuai dengan janjinya. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau kita kaji dalam lafaz man, dalam ilmu nahwu, man itu kan termasuk kalimah mausul yang berlaku untuk setiap orang, mau laki-laki, perempuan, banyak sedikit, kalimatnya man. Artinya ini untuk semua orang, tidak dibeda-bedakan. Siapa saja dari kita yang berusaha dan mampu menjalankan syariat-syariat Allah tersebut, yakin Allah telah memberikan kabar gembira kepada orang tersebut, yudkhilhu jannatin, Allah akan masukkan ke dalam surganya. Oh, surga itu seperti apa? Allah berikan penjelasan kembali, tajri min tahti al anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Dalam surga itu tajri, berjalan, min tahti al anhar, di bawahnya adalah al anhar, sungai-sungai. Dalam ayat yang lain saya tuliskan dalam surah Muhammad ayat 15. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Masalul jannatil lati yu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Ini irtibat ayat menjelaskan tajri min tahti al-anhar, bahwasanya nanti surga yang akan kita tempati bersama, amin, di sana akan mengalir sungai-sungai, dan sungai tersebut dalam surah Muhammad dijelaskan ada 4. Yang pertama,
fiha anharum min ma'in ghairi asin, akan mengalir sungai-sungai min ma'in dari air min ghairi asin yang tidak berubah. Artinya air yang seperti kita kenal di dunia, air yang kita minum bersama. Ada sungai seperti itu, sungai yang kebanyakan kita lihat di dunia ini. Yang kedua, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Ada sungai yang mengalir min labanin dari air susu, lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak berubah rasanya. Kalau susu di dunia ya kena basi. Ini lam yataghayyar ta'muhu, rasanya tidak pernah berubah. Itu akan menjadi sungai yang bisa kita minum kapanpun. Yang ketiga, sungai yang ada di surga ini, wa anharum min khamril ladzati lisyaribin. Ada sungai yang mengalir min khamrin, dari arak. Ladzati lisyaribin, arak ini ladzatin, akan memberikan kelezatan, lisyaribin, untuk siapapun yang meminumnya. Bukanlah arak yang seperti kita kenal di dunia, la fihal ghaulun, tidak akan memabukkan. Makanya dalam sebagian hadis pun disampaikan orang yang di dunianya minum arak, ya di akhirat dia kebahagiaan. Nanti arak ini akan menjadikan sungai. Ada sungai min khamrin. Dan yang terakhir, wa anharum min asalin musoffa. Ada sungai min asalin, dari madu musoffan yang dibersihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, tajri min tahti al-anhar khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itu merupakan kebahagiaan yang teramat besar. Ini adalah kelompok yang pertama yang menjadikan harapan kita semua dan juga tentunya doa kita semua. Makanya dalam doa kita selalu menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Untuk ayat ini tidak banyak tafsir yang disampaikan oleh pengarang kitab As-Sawi, dan juga saya lihat kajian dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir An-Nawawi. Karena kebahagiaan ini yang menjadi keinginan bersama. Tapi untuk kelompok yang kedua, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin. Ini ayat yang ke-14. Kelompok yang kedua, setelah Allah syariatkan hukum-hukumnya, wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa dia durhaka kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, barang siapa dia berbuat maksiat. Yang dimaksud maksiat ini adalah ma yukhalifu syar'a, segala perbuatan kita yang tidak sesuai dengan ketentuan syara', segala amal kita yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Wa yata'adda hududahu, dan juga dia melewati ketentuan-ketentuan Allah. Sedikit dijelaskan tentang materi wa may ya'sillaha wa rasulah. Saya ambil tafsirnya dalam tafsir An-Nawawi. Barang siapa dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dalam tafsirnya walau fi ba'dil awamiri wan nawahi, walaupun hanya sebagian daripada perintah Allah dan larangannya. Ini yang mungkin saya pandang sangat berat.
siapa dia bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada walaupun hanya sebagian. Kita masih sholat, alhamdulillah. Orang tersebut zakat, orang tersebut dia puasa, bahkan dia berhaji, itu adalah amar perintah Allah. Tapi ketika ada perintah Allah yang tidak dilaksanakan, dia menjauhkan dirinya dari perbuatan zina, dia menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat, tapi ada larangan Allah yang dikerjakan. Kadang-kadang sebagai gambaran kita, kadang-kadang lisan tidak kita jaga, kadang-kadang lisan ini masih berbohong, apalagi kalau membicarakan tentang keburukan orang lain, ghibah namanya. Apalagi kita menghina muslim, menghina orang lain, azan namanya. Sementara kan itu adalah pekerjaan yang mungkin khususnya saya pribadi masih dilaksanakan. Nah, ini walaupun dari sebagian perintah Allah tidak dilaksanakan, ataupun ada larangan Allah yang masih dikerjakan, itu adalah termasuk perbuatan maksiat, walau fi ba'dil awamir wan nawahi. Wa yata'adda hududahu, dia melewati ketentuan Allah. Dalam tafsirnya, yatajawaju ahkamu bil jur wa may yukaffir bi kismatillahil mawaris wa yatada hudud isti'alah. Kalau menurut sahabat Ikrimah dari Ibnu Abbas, malam yarda bi kisamilah bi qasmillahi wa yatada ma qala Allah taala. Itu untuk tafsirannya. Orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, lalu dia melewati batasan-batasan Allah, melewati ketentuan-ketentuan Allah, maka Allah pun memberikan ancaman kepada mereka, yudkhilhu naran khalidan. Allah akan masukkan orang tersebut naran khalidan ke dalam neraka, dan dia pun akan kekal di dalamnya. Jamatul kiram yang dirahmati Allah, untuk tafsir ayat 14 ini, Imam Ibnu Katsir menjelaskan kenapa orang yang berbuat maksiat akan diberikan ancaman, akan diberikan azab muhin yang menghinakan. Dalam tafsirnya dijelaskan, likaunihi ghairu ma haqa mawlahu bihi wa sultullah bi hukmihi wa hadza innama yasduru an adamir ridho bima qasamallahu wa hakama bihi wa lihada yujazi bil ihanati fil azabil alibil muqim. Khusus untuk ayat 14 ini, kenapa Allah memberikan ancaman? Kenapa Allah memberikan siksaan? Dalam tafsirnya, karena orang tersebut tidak melaksanakan hukum Allah, wasadun, dan juga menghalangi hukum Allah. Kenapa ada orang yang tidak melaksanakan hukum Allah? Alasannya, innama yasduru an adami ridho. Orang tersebut berbuat maksiat kepada Allah diawali an adami ridho bima qasamallah, tidak ridho terhadap segala sesuatu yang telah Allah bagikan kepada kita. Makanya ini urusan ridho kan urusan hati. Artinya kita senantiasa dituntut setiap saat selalu berikrar la haula wala quwwata illa billah, bahwasanya kita tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali kita memiliki keyakinan bahwasanya yang membuat kita sukses adalah usaha kita, yang membuat kita sukses adalah kepintaran kita. Itu ainul kufri, datiah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan dunia kadang-kadang yang dikedepankan adalah syahwat. Ketika berbicara dunia, maka yang selalu dominan adalah nafsu. Makanya yang selalu ada adalah sesuai keinginan dan tidak.
Itu yang menjadikan masalah kepada kita. Orang berbuat maksiat secara khusus dan menurut tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 14 dan 13 ini lebih identik menjelaskan tentang ahkamul mawaris. Kalau tadi dalam tafsir Asawi lapad tilka, di awal lapad tilka yang dibahas dengan ayat 13 dan ayat 14 bukan hanya mawaris, tapi urusan silaturahmi, urusan pernikahan, urusan wasita. Kalau menurut tafsir Ibnu Katsir ini identik tentang yang berkaitan dengan mawaris, yang berkaitan dengan hukum waris tadi. Apabila dalam hukum warisan tidak sesuai ketentuan, ada yang dilebihkan ataupun ada yang dikurangi, itu diawali karena ada ridho bi kismatillah, tidak adanya ridho terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala. Walihada, karena tidak ada ridho ini, yujazihi bil i'anah bil azabil alim, Allah akan memberikan siksaan yang teramat berat. Dalam penghujung ayat 14, kalau kita perhatikan seksama, siksaan Allah itu naron kholidan fiha walau azabun muhin. Siksaannya dua, ada siksaan jasmani dan juga siksaan rohani. Mana siksaan jasmani? Naron kholidan biha, akan dibakar oleh api neraka. Walau azabun muhin, dan juga rohaninya akan merasakan sakit. Karena urusan sakit dalam hati di dunia pun terasa lebih berat daripada urusan jasmani. Makanya yang dimaksud dengan azab Allah di sini, naron kholidan fiha, itu adalah azabil harikil jasmani, dibakar dengan api neraka. Masya Allah, tabarakallah. Kalau berbicara siksa neraka, dalam hadis yang sahih dijelaskan orang yang paling ringan siksaannya adalah orang yang nanti azabnya hanya di antara mata kakinya, dia dikasih api neraka, bukan dibakar. Di antara mata kaki kita Allah simpan api neraka, tapi panasnya siksaan tersebut sampai pada ubun-ubunnya. Itu adalah untuk gambaran nyata orang yang paling ringan siksaannya, apalagi yang berat. Nauzubillah min dzalik. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, menurut Imam Ahmad, qala al-Imam Ahmad haddatsana Abdul Razzaq, hadis yang disampaikan oleh Abdul Razzaq, haddatsana Ma'mar an Ash'as bin Abdullah an Syahr bin Husayn an Abi Hurairah. Ini masih berkaitan dengan ayat 13 dan ayat 14. Ini saya ambil dalam tafsir Ibnu Katsir. Karena kalau untuk tafsir Asawi ayat ini hanyalah pendek. Makanya kan dalam kitab kami bersama untuk urusan penjelasan Al-Quran itu ada Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran kembali menjadi irtibat ayat. Ada Al-Quran yang dijelaskan dengan hadis-hadis, di antaranya adalah tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, yang berkaitan dengan ayat ini, yang disampaikan oleh Imam Ahmad, beliau menyampaikan haddatsana Abdul Razzaq. Yang menyampaikan hadisnya adalah Abdul Razzaq, dan juga haddatsana Ma'mar, disampaikan oleh Ma'mar, sehingga hadis ini menjadi mutawatir. Maaf sedikit menyimpangkan, ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Mutawatir itu hadis yang sangat kuat, yang disampaikan minimal daripada 4 rawi hadis yang thiqah, yang terpercaya. Ma'mar ini menerima hadis daripada Ash'as bin Abdullah. Ash'as bin Abdullah menerima hadis daripada Syahr bin Husayn. Syahr bin Husayn menerima hadis daripada Abi Hurairah. Kalau berbicara hadis disampaikan oleh Abi Hurairah, pasti kedudukannya adalah sahih, bukan dhaif ataupun maudhu, pasti hadisnya adalah sahih.
layak malu bi amali ahli khair sab'ina sanatan fa iza awso wa hafa fi wasiyatihi fayuhtamu lahu bi syari amalihi fayadkhuluna wa inna rajula layak malu bi amali ahli syari sab'ina fayadilu fi wasiyatihi fayuhtamu lahu bi khairi amalihi fayadkhulul jannah. Itu redaksinya. Inna rajula, sesungguhnya seorang laki-laki. Kalau dalam hadis disampaikan kalimat ar-rajul, laki-laki, maka perempuannya pasti sama. Li'annal mu'annatsa far'ul mudzakar, karena perempuan itu adalah cabang daripada laki-laki seperti kita jelaskan dalam ayat yang pertama. Ini bukan hanya, walaupun redaksi hadisnya ar-rajul laki-laki, bukan berarti perempuan tidak termasuk dalam kategori hadis ini, tapi ini redaksi hadisnya adalah kalimatnya ar-rajul. Inna rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, layak malu bi amali ahli khair, dia beramal dengan amal ahli khair, dia melaksanakan amal dengan amal-amal yang baik. Sab'ina sanatan, 70 tahun lamanya. Fa'iza auso, lalu ketika dia berwasiat, wahafa fi wasiyatihi, dia zalim dalam wasiatnya, fayuhtamu lahu bisyari amalihi fayadkhulunar, maka akan diakhiri amalnya dengan kejelekan, fayadkhulunar, lalu dia akan masuk dalam neraka. Ini jelas ancaman bagi kita, khususnya kembali kepada seperti tadi saya sampaikan awal dalam Ibnu Katsir, ayat ini identik tentang wasiat dan waris. Seseorang dia beramal amal baik, sholat dilaksanakan, zakat dilaksanakan, ditunaikan, puasa dilaksanakan, bahkan Allah karuniakan untuk melaksanakan ibadah haji sab'ina sanatan. Ini sab'ina sanatan ini untuk ukuran yang lama. Dia beramal baik selama 70 tahun. Walaupun kita kan tidak ada jaminan usia sampai sana. Ini sebagai penjelasan betapa banyak amalnya. Lalu yang jadi permasalahan, fa'idha awso wahafan wasiyati, ketika dalam urusan wasiat, ketika dalam urusan waris dia zalim, tidak sesuai dengan ketentuan Allah, tidak menjalankan syariat-syariat Allah, maka ancamannya fayuhtamu lahu bisyari amali fayadkhuluna, maka Allah ancam orang tersebut dengan su'ul khatimah, fayadkhulunar, dan dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena urusan wasiat dan waris itu pasti untuk setiap orang. Kita semua pasti meninggal dan pasti akan ada yang kita wariskan. Jadi tidak bisa kita keluar daripada warisan ini. Tidak bisa kita keluar daripada wasiat ini, karena setiap orang pasti ada di sana. Ini ancaman yang sangat berat. Ketika kita melewati had-had Allah, ketika melewati ketentuan Allah yang sudah dijalankan, yang sudah disyariatkan kepada kita, maka amal baik itu pun akan sirna dan tidak ada bekasnya. Allah ancam dengan fayadkhuluna, dengan masuk ke dalam api neraka. Dan ini pun hadis maktubun bisidqi, yang dipastikan kebenarannya, bukan hanya ancaman belaka, karena yang menyampaikan adalah baginda Rasul. Sebaliknya, wa innar rajula layak malu bi amali ahli syarri sab'ina fayadilu fi wasiyatihi fayuhtamu lahu bi khairi amalihi fayadkhulul jannah. Kebalikannya, sesungguhnya seorang laki-laki layak malu bi amali ahli syarri sab'ina, dia melakukan perbuatan tidak baik selama sab'ina 70 tahun.
Selama 70 tahun dia bergelimang dengan dosa dan maksiat. Payah dilumpi wasiati. Lalu ketika dalam urusan wasiatnya dia adil. Ini bukan menafikan tentang orang berbuat taat dan maksiat. Ini merupakan peringatan. Dia bergelimang dosa, lalu dia tobat dengan cara dia adil dalam urusan wasiatnya, dia adil dalam babul mirosnya, dalam urusan warisannya, maka fayuhtamu lahu bi khairi amalihi fayadkhulul jannata, maka akan diakhiri bi khairi amalihi dengan amal yang baik. Dia akan mendapatkan hidayah, dia akan mendapatkan taufik menjadi hamba yang baik dan diakhiri dengan husnul khotimah. Ketika dia husnul khotimah, tentu jaminannya fayadkhulul jannata, Allah akan masukkan ke dalam surganya. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, itu adalah tafsir ataupun penjelasan dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 13 dan ayat 14. Ini tidak saya lanjutkan kepada ayat 15 karena ini sudah beda permasalahan. Untuk ayat 15 dan selanjutnya itu sudah ada masalah lain yang Allah jelaskan kepada kita. Intinya cukup untuk disimpulkan bahwasanya urusan kita mampu dan tidak mampu menjalankan seluruh syariat Allah, tentu itu adalah merupakan usaha kita bersama. Kita bersama azam berusaha bersama-sama untuk menjalankan perintah Allah. Bil khusus ini kita tidak melebar dalam urusan yang lain, urusan silaturahmi, urusan yatama, urusan yatim, mengurus yatim, dalam urusan pernikahan, dalam urusan wasiat dan juga waris, kita fokus di sana. Kita tidak melebar dengan amal yang lain. Kita berusaha menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kita berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dengan kafah, dengan semampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksa kita melakukan segala sesuatu yang kita tidak mampu. Biqadri ta'ati, dengan ukuran kemampuan kita. Maka apabila kita berusaha menjalankan perintah Allah, kita pun roja, kita berharap termasuk kepada kelompok yang pertama. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Dan itu adalah doa kita bersama. Dan bagi orang yang tidak mampu, naudzubillah, dia tidak sesuai menjalankan syariat Allah, maka Allah pun memberikan ancaman yang teramat berat, siksaan yang double. Di dunia pasti tidak mendapatkan keberkahan, di akhirat jasmani dan ruhaninya Allah siksa dengan azabun mu'inun, dengan siksa yang sangat menyedihkan. Dan ini terkhusus kepada tentang pembagian bab warisan tersebut. Artinya ketika Allah menganugerahkan harta kepada kita, khususnya dalam wasiat dan miras, kita berusaha jalankan ketentuan Allah. Tidak akan ada yang rugi ketika kita membagikan harta kita sesuai ketentuan Allah. Walaupun kadang-kadang seperti tadi, karena diterimanya dengan syahwat, diterimanya dengan nafsu, kadang-kadang ini kurang adil. Keadilan Allah yang diutamakan, bukan berdasarkan nafsu dan syahwat kita. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, walaupun sedikit, mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya, dan juga mudah-mudahan tidak keluar daripada tafsiran yang ada dalam kitab Asy-Syawi. Ini saya juga ambil dalam kitab An-Nawawi dan juga tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di akhir kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur setelah
tiba, dan alangkah baiknya mungkin ketika tiba itu tidak langsung sholat, kita ada jeda waktu dulu sebelum kita sama-sama melaksanakan sholat isyraq. Diakhiri pengajian ini dengan kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah surah Al-Fatihah kita mohon mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, sehat zahir kita, sehat jasmani kita, dan juga kesehatan ini untuk seluruh keluarga kita, kerabat kita, dan juga seluruh jamaah masjid Jami Uswatun Hasanah. Walaupun mungkin tidak semuanya hadir, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dianugerahkan kasab yang halal, dianugerahkan dengan nafkah yang halal, dengan rezeki yang halal dan yang penuh keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijauhkan dari segala perbuatan haram, dari rezeki yang haram, karena fanahu aulabi. Ketika kullu lahmin nabatan haram fanahu, setiap daging yang tumbuh daripada perbuatan yang haram fanahu aulabi, neraka lebih utama. Naudzubillah. Kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan. Dan juga yang terakhir, kita berdoa untuk seluruh putra-putri kita, keturunan kita, karena mereka adalah penerus kita, amanah kita. Baiknya mereka akan menjadi kebaikan kepada kita, menjadi syafiat. Ketika keturunan kita, putra-putri kita tidak baik, itu pun akan menjadi azab untuk kita. Oleh karena itu, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengajian ini, mudah-mudahan Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan keturunan kita menjadi dzurriyyatan thayyibah, keturunan-keturunan yang baik. Barangkali saat ini ada sebagian jamaah masjid Uswatun Hasanah ataupun keluarga kerabat kita yang sedang sakit. Kita doakan bersama, mudah-mudahan yang sakit secepatnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.